Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Fauziah dari kelas PBA 3A YIN Syekh Nurjati Cirebon. Insya Allah pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Nah, bahasa merupakan sarana komunikasi utama di dalam kehidupan manusia, karena mau tidak mau antara manusia yang satu dengan manusia yang lain harus berinteraksi dengan menggunakan bahasa. Namun dari segi prosesnya, bahasa itu sendiri dapat diperoleh melalui pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Istilah pemerolehan bahasa yakni proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seorang anak secara natural ketika ia belajar bahasa ibunya. Sedangkan pembelajaran bahasa adalah proses yang dilakukan dalam tatanan formal, yakni belajar di dalam kelas dan diajarkan oleh seorang guru. Dengan demikian, proses seorang anak yang belajar menguasai bahasa ibunya adalah pemerolehan, sedangkan proses seseorang yang menguasai bahasa dengan belajar di dalam kelas adalah pembelajaran. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan memaparkan tentang persamaan dan perbedaan antara pemerolehan bahasa dengan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa mempunyai ciri-ciri yang mana dengan ciri-ciri tersebut kita dapat membedakan antara pemerolehan dengan pembelajaran. Yang pertama, pemerolehan bahasa adalah proses untuk penguasaan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran untuk pemerolehan bahasa kedua. Selanjutnya, dari segi lingkungan, dalam pemerolehan bahasa, lingkungannya memberikan ia lebih banyak model untuk ditiru, sedangkan pembelajaran sebaliknya. Dan motivasi untuk mempelajarinya juga berbeda. Kalau misalkan pemerolehan bahasa, motivasi belajarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang sangat dasar, yaitu untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sana. Sedangkan untuk untuk pembelajaran bahasa, motivasi atau tujuan belajarnya adalah dengan cakupan yang lebih tinggi, yaitu untuk misalkan untuk pekerjaan, untuk bidang akademis dan lain-lain. Kemudian pemerolehan bahasa biasanya terjadi pada waktu yang lebih dini, sedangkan pembelajaran sebaliknya, yaitu untuk orang-orang yang sudah dewasa. Oke, selanjutnya kita akan membahas persamaan di antara keduanya. Yang pertama, praktek atau al-mumarosah. Baik pemerolehan maupun pembelajaran pada hakikatnya adalah pembentukan kebiasaan berbahasa, sehingga ia menjadi kemampuan yang sulit untuk dirubah. Jadi, praktek merupakan syarat wajib baik bagi pemerolehan bahasa maupun pembelajaran bahasa. Nomor 2 adalah meniru atau taklid, yakni meniru model yang ada di sekitar kita dalam berlaku, baik pemerolehan maupun pembelajaran, baik dari aspek suara, dari aspek kalimat, dan metode menggunakannya, yaitu pembelajar mendapatkan semuanya itu dari model yang ditirunya, yaitu guru atau penutur aslinya. Yang ketiga adalah al-fahmu atau memahami. Secara alami, pembelajar yaitu memahami bahasa tersebut sebelum menggunakannya. Makanya kita juga sering melihat ada orang yang mampu memahami suatu bahasa tapi dia tidak mampu dalam menggunakannya. Nah, persamaan yang selanjutnya adalah tartibul maharat al-lugawiyah,
yakni runtun dalam keterampilan bahasa. Yang terakhir persamaannya adalah sama-sama harus mempelajari kaidah-kaidah bahasa. Baiklah, dari saya dicukupkan sekian yang sudah saya jelaskan tadi, yakni antara pengertian, pemerolehan dan pembelajaran bahasa, persamaan, serta perbedaannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.